Channel Rakyat kembali. Untuk Anda kita masih membahas mengenai bagaimana pertanian yang ada di Desa Semambung. Tapi kita juga melihat bagaimana sebenarnya pertanian di Indonesia direpresentasikan di Desa Semambung ini ya. Kalau kita bicara mengenai lahan pertanian cukup luas yang ada di Desa Semambung ini. Dan tadi kita juga sudah berbicara banyak. Kali ini saya mau bicara dengan petani yang punya lahan. Pak, saya sekarang sedang sama Pak Samirin lagi ya. Pak Samirin, tadi Pak Samirin ngomongnya nggak ada keluhan apa-apa ya Pak ya dari 5 yang disebutkan Mas Adis tadi. Tapi tentu punya keinginan untuk pemerintah. Apa keinginannya? Keinginannya begini, semua aturan pekerja di lahan itu sudah diberi peraturan oleh Pak Lurah, penggarap sawah, ningkal, tandur, macul, sudah diberi aturan oleh Pak Lurah. Preman kuli sekian, ningkal sekian, tandur sekian, ternyata sudah diberi aturan oleh Pak Lurah. Semua kendala aturan pekerja di petani tidak ada masalah, namun cuma hanya satu. Semambung mengalami serangan hama. Nah, serangan hama inilah perhatian untuk petani Semambung. Kenapa? Bahkan tidak mendapat hasil sedikit pun yang dialami tahun yang dulu. Nah, sekarang alhamdulillah dari bapak-bapak memberi bantuan pemperagaan secara nyata. Saya memahami hal ini sehingga saya bersyukur. Selanjutnya jangan patah segini aja, alangkah baiknya Bapak sanggup membantu berikutnya. Sehingga biasanya sebelum ini obat pemberantasan hamanya dari mana Pak? Pemberantasan dari hama, pungutan kadang-kadang ya dari beli sendiri ya, Pak, kadang-kadang dari desa. Pak, harganya berapa Pak kalau beli sendiri? Tidak tahu, kadang-kadang begini ngumpulnya dana sebanyak 2,5 juta, 1,5 juta, lah itu diterapkan untuk menanggulangi hama. Ternyata nggak berhasil sehingga petani mengalami kerugian. Nah, sekarang, nah inilah bagi masyarakat Semambung telah adanya bantuan dari Bapak. Alhamdulillah dari Bapak siapa? Adis Kadir. Saya bersyukur. Alhamdulillah saya turun tangan sendiri, bahkan koordinir sampai orang Kanggir itu saya suruh berhenti. Penyambutan masalah ini bisa berlanjut, bahkan kalau selesai dalam berhenti ini sampai jam segini. Alhamdulillah. Nah, inilah. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih Pak Samirin. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mengutarakan keinginannya sebenarnya untuk ini nanti akan diberitahukan ke pemerintah pusat begitu ya Mas Adis ya, mengenai apa sebenarnya yang diinginkan. Monggo, ibu-ibu nggak ada kah? Monggo Bu, sudah cukup Bu? Oh sudah cukup Bu? Monggo, satu lagi, monggo, silakan Pak. Dari petani itu Bu menginginkan kalau ada serangan hama, kalau sekarang ini Bapak Kepala Desa membuat laporan ke kecamatan, kabupaten ke pusat, akhirnya bantuan turun itu sawahnya sudah ludes gitu loh. Nah ini kami mohon kalau ada serangan hama diperhatikan seperti dulu, langsung ada pemberantasan hama gitu loh. Jadi petani ini banyak keluhannya memang kalau ditelusuri gitu kalau loh. dibahas satu-satu nggak habis. Waduh udah habis. Nggak habis ya Pak ya. Terutama Yang pokok tadi itu pupuknya mahal, obatnya mahal, ongkos kerjanya mahal, bareng panen hasilnya murah. Hasilnya murah. Iya. Baik. Oleh sebab itu kami punya harapan kepada Bapak Insinyur Haji Adis Kadir ini, apabila nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpilih sebagai yaitu wakil kita di DPR RI nomor 5, Golkarnya ya juga nomor 5. Maka kami mohon kepada Bapak Adis Kadir jangan melupakan petani. Baik, matur nuwun Pak. Ya, sudah? Sudah. Ya, matur nuwun ya.
Mungkin tadi permasalahannya yang terkonsentrasi juga permasalahan pupuk, pemberantasan hama, yang tadi dikatakan kalau telat sedikit saja sudah gagal panen begitu ya. Itu yang menjadi permasalahan. Kemudian yang dikeluarkan kosnya ini sebenarnya lebih mahal daripada atau mungkin hampir sama dengan hasil panennya nanti yang dijual. Mungkin kalau kita berbicara mengenai harga pokok yang ada di pasaran mahal, tapi ini karena rantainya yang begitu panjang begitu ya. Tapi yang diterima petani pun ini ternyata sedikit, Mas Adis. Nah, monggo. Ya, berarti kan tiga hal yang harus jadi perhatian pemerintah pusat, khususnya Departemen Menteri Pertanian, kemudian juga Kabupaten Sidoarjo, khususnya Dinas Pertaniannya. Pertama adalah masalah distribusi pupuk. Distribusi pupuk itu harus betul-betul dijaga dengan ketat. Kalau perlu diawasi, dan juga Dinas Pertanian ini harus bekerja sama dengan perangkat-perangkat di kecamatan, juga di desa, kepala desa dan lain-lain. Karena kalau tidak, nanti tidak adanya koordinasi, ditegur sama kepala desa, dia pikir urusan saya sama Dinas Pertanian, kenapa saya urusan sama kepala desa? Kepala desa dibucui tok nanti ya toh, ngomong barangnya tidak ada padahal dijual ke tempat lain. Nah, inilah peraturannya, regulasinya harus dirubah. Menteri Pertanian membuat peraturan baru ditujukan kepada dinas-dinas pertanian, kemudian dibuatkan perda di kabupaten supaya pengawasan, kalau perlu dibentuk tim pengawasan distribusi untuk pupuk tersebut. Jadi ini tidak ada. Jadi dibentuk tim untuk pengawas distribusi pupuk, tidak ada lagi harga yang timpang 190-195 seperti itu, dan juga tidak ada lagi keterlambatan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah hama. Nah, masalah hama ini juga begitu, harus dianggarkan oleh Departemen Pertanian itu, diturunkan, kalau perlu di stok di kelurahan-kelurahan, karena kalau sewaktu-waktu mereka menunggu 1 bulan 2 bulan, keburu mati semua, dihantam sama hama-hama wereng itu. Jadi paling tidak harus ada subsidi dari pemerintah, kalau perlu free, taruh di kelurahan berapa kuintal stok untuk warganya. Nanti ya mungkin belum semua, kalau sudah habis mungkin warga bisa beli, tapi paling tidak sewaktu-waktu untuk di keperluan yang sangat mendesak itu sudah ada di kelurahan, di balai desa, di balai desa. Dan yang terakhir adalah pemerintah harus tegas memotong rantai perjalanan penjualan ini. Jangan sampai jangan sampai nanti tengkulak-tengkulak yang diuntungkan petaninya tetap seperti ini saja. Kapan isok sugih lah kayak ngono terus ya. Iya Bang. Nah, ada lagi konklusi terakhir, Mas, karena kita keterbatasan waktu. Ya, jadi saya harapkan tiga pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan kita bersilaturahmi ini membuka wawasan mereka bahwa pemerintah, dan insya Allah kita juga akan mendesak ke pusat melalui fraksi kami juga Sidoarjo akan mendesak juga kepada pemerintah kabupaten untuk lebih memperhatikan tiga hal tadi, pupuk, hama, dan distribusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adis, dan tentunya saya juga berterima kasih kepada Kepala Desa Pak Abu Maternuwun dan seluruh warga Semambung. Saya minta semangatnya dong. Sudah segmen terakhir, kita keterbatasan waktu. Terima kasih sekali atas kehadirannya di sini. Dan tentunya kalau kita berbicara mengenai sumber daya alam di Indonesia yang sangat kaya raya, namun apa daya apabila kita tidak bisa memaksimalkan khususnya lahan pertanian yang ada di Indonesia. Saya Gloria Kristi akan kembali untuk Anda di episode berikutnya dengan membawa beragam topik menarik untuk Anda dalam Soal Rakyat. Saya Gloria Kristi pamit, sampai jumpa.